Terus menunjukkan kemarin dengan hari ini sebenarnya nggak terlalu beda ya, karena sebelumnya itu memang masih sempat pakai ventilator, terus sekarang itu dipasang, saya nggak tahu istilah medisnya, jadi ada alat untuk mempercepat aliran oksigen dan oksigen ke otak gitu. Tapi belum dalam kondisi sadar ya, jadi sadar maksimal. Kondisi David saat ini masih kritis dan belum sadarkan diri sejak awal masuk rumah sakit. Fakta yang sudah muncul, sudah dapat kita lihat telah terjadi penganiayaan berat terhadap anak yang korbannya sampai saat ini masih kritis, tidak sadarkan diri. Semalam pun orang tua pelaku datang menghampiri langsung keluarga korban dan meminta maaf, serta ada pembicaraan untuk mengarah perdamaian. Nah, kalau dari pihak keluarga dan GP Ansor menerima permohonan maaf dari keluarga pelaku, akan tetapi kita tetap berkomitmen proses hukum ini akan terus berjalan supaya tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa dan menjadi contoh agar apapun yang terjadi kita tidak main hakim sendiri, apalagi penganiayaan yang dilakukan terhadap anak. Yang pertama adalah dia sudah melakukan tindak kekerasan dengan perencanaan. Yang kedua sudah menggunakan undang-undang perlindungan anak sebagai upaya untuk melindungi si korban karena masih berusia 17 tahun. 19 tahun ya? 20 tahun dan 19 tahun itu sudah masuk ke usia dewasa awal, sehingga mereka sudah cukup mendapatkan 2 sangkaan. Semuanya harus disamakan dengan warga negara yang lain. Jadi tidak dipedulikan ya dia itu anak siapa, karena dia adalah warga negara, dia harus melakukan sesuai dengan yang sudah ada dalam ketentuan. Nah, dia sudah termasuk dalam golongan dewasa. David yang mengalami penganiayaan yang sangat-sangat luar biasa, di luar peri kemanusiaan. Saya juga heran, di negara, di bumi Pancasila ada perbuatan seperti itu kejinya dari yang dilakukan oleh anak keluarga yang terdidik, keluarga yang elit, bukan keluarga biadab atau pedalaman, bukan, dari keluarga yang terdidik sebagai pejabat eselon 3 di Direktorat Pajak, Jenderal Pajak. Saya juga heran ada anak yang seperti itu. Maka ini jelas sekali seperti Pak Mahfud MD sudah menyinggung, bapaknya tidak ngurus atau salah urus, tidak mendidik atau salah didik, dengan dijor, dibiarkan, dimanja dengan segala kemewahan, uangnya belum tentu halal. Jelas kalau uang haram dimakan oleh anak pasti anaknya nakal. Kondisi terkini David masih kritis tapi bisa merespon suara. Korban penganiayaan anak pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu, David Ozara, masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Mayapada, Setiabudi, Jakarta Selatan. David disebut masih kritis tetapi sudah bisa merespon suara. Perwakilan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH GP Ansor, Muhammad Hamzah, menuturkan bahwa David telah mengalami perkembangan medis yang relatif baik. Kini David telah bisa merespon suara dan mulai ada pergerakan tangan dan kaki. Nah, itu benar, adanya pergerakan tangan dan kaki. Memang ada perkembangan, tapi secara medis dia baru merespon suara-suara, kata Hamzah saat dihubungi. Namun David masih dalam kondisi kritis dan tidak sadarkan diri, sehingga masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Sekarang ini masih tidak sadarkan diri, masih koma, kritisnya belum lewat ini. Makanya mohon doanya lah, walaupun sudah banyak perkembangan, ujar Hamzah. Diketahui, Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan MDS sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan terhadap kasus dugaan penganiayaan yang membuat David terbaring koma. David dianiaya Mario dan Satrio atau MDS di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan.
Semula MDS mendatangi korban setelah menerima informasi dari teman wanitanya berinisial A. Mario bersama teman tersangka dan A menemui David untuk meminta klarifikasi perihal perbuatan yang tidak baik hingga terjadi perdebatan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Mario terhadap David. Peristiwa penganiayaan yang dilakukan anak Ditjen Pajak Mario dan Satrio terhadap David terjadi di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Senin lalu. Ini dia luka penyebab David kritis usai dianiaya oleh Mario, si anak mantan pejabat pajak. David yang berusia 17 tahun masih terbaring tak sadarkan diri di rumah sakit tempatnya menjalani perawatan usai dianiaya secara membabi buta oleh Mario dan Satrio Otto yang berusia 20 tahun, seorang anak IKS pejabat pajak Kementerian Keuangan atau Kemenko. David saat ini masih di ruang ICU. Tapi mudah-mudahan semakin membaik. Karena infonya ada respon membaik. Belum, kalau itu belum. Siu bang, tapi ada respon membaik, kata Rustam kepada TV One News Jakarta. Rustam menuturkan kondisi kritis David akibat mengalami sejumlah luka parah pada bagian kepala usai dianiaya secara membabi buta oleh pelaku pada tanggal 20 Februari. Luka tersebut, kata Rustam, membuat korban tak berdaya hingga saat ini hanya dapat berbaring tak sadarkan diri di atas tempat tidur rumah sakit tempatnya menjalani perawatan. Jadi waktu saya ke rumah sakit ya, waktu menengok itu, waktu pertama kali kunjungan itu, jadi memang saya lihat di sebelah kanan kepala, kata Rustam saat disinggung mengenai luka yang membuat David hingga kondisi kritis. Nah, selanjutnya saya tidak pernah menanyakan karena kita serahkan sepenuhnya ke tim kedokteran yang menanganinya sebelumnya. Sebelumnya pihak Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan Mario dan Satrio sebagai tersangka kasus penganiayaan tersebut. Mario disangkakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. Dengan pidana ancaman maksimal 5 tahun subsidiar pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisya. SRL, teman Mario yang juga jadi tersangka kasus penganiayaan David. Sementara teman dari Mario yakni SRL yang berusia 19 tahun turut serta ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka terhadap SRL akibat pembiaran dan perekam aksi penganiayaan secara membabi buta yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Penganiayaan ajakan tersangka MDS untuk menemaninya dengan tujuan hendak memukuli korban, memberikan pendapat kepada tersangka MDS. Wah, para itu ya sudah, hajar saja, kata Ade Hari. Membiarkan terjadinya kekerasan dan tidak mencegahnya, mencontohkan sikap tobat atas permintaan tersangka MDS agar ditirukan oleh korban, sambungnya. Adapun saat ini SRL disangkakan dengan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.